Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan bersama saya Feralvina Syifa dan rekan saya Will dan Jitni. Inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama mengenai TikTok Shop yang kembali hadir pada Senin 11 Desember 2023 bersama dengan PT Tokopedia. Munculnya berita tersebut sontak membuat ramai netizen yang kembali senang dan excited, tidak lupa untuk para UMKM yang kembali untuk mengoperasikan transaksi jual beli pada TikTok Shop. Seperti apa kelanjutannya? Simak informasi untuk Anda. Senin 11 Desember 2023. Berita bahagia terutama untuk kaum pengguna e-commerce atau transaksi jual beli online. TikTok Shop kembali hadir bersama Tokopedia. Diketahui sebagai bentuk kerjasama, TikTok menginvestasikan lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika untuk komitmen jangka panjang dalam mendukung operasional Tokopedia. Namun rupanya, ditegaskan investasi itu tidak akan membuat ilusi lebih lanjut atas kepemilikan GoTo di Tokopedia. Kedepannya, TikTok, Tokopedia, dan grup GoTo diklaim akan memberikan manfaat lebih luas bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, serta mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru dalam 5 tahun mendatang. Mari beralih kepada berita selanjutnya, pemirsa. Berita mengejutkan bagi kita semua. Persoalan Rohingya yang semakin banyak ke Aceh membuat resah masyarakat sekitar hingga seluruh masyarakat Indonesia. Mendengar hal itu, pemerintah berikan bantuan dengan utamakan kepentingan masyarakat setempat. Untuk selengkapnya, simak informasi berikut ini. Hadirnya golongan Rohingya yang berbondong-bondong datang secara ilegal ke wilayah Indonesia, terutama Aceh, membuat buah topik yang hari-hari semakin memanas. Terdapat info yang mengatakan bahwa beberapa orang Rohingya merampas hak tepat warga setempat. Presiden Joko Widodo menanggapi terjadinya peningkatan arus pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Presiden menyebut pemerintah akan terus mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dalam menangani para pengungsi. Kepala negara menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat karena adanya keterlibatan jaringan tindak perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Berita ketiga datang dari luar kampus. Pada Senin 11 Desember 2023 pukul 17.16 waktu Indonesia Barat telah terjadi gempa bumi di Riau. BMKG mengumumkan gempa tektonik magnitudo berkekuatan 5,8 skala Richter yang mengguncang wilayah-wilayah Kuantan, Singing, Riau. Gempa bumi yang terjadi di wilayah Singingi, Riau, ini memiliki kedalaman mencapai 257 km. BMKG menyebutkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan memperhatikan informasi resmi dari otoritas terkait, seperti perhatikan instruksi keamanan dan siaga terhadap potensi gempa susulan atau dampak lanjutan dari gempa bumi ini. Beralih kepada berita selanjutnya, kasus positif COVID-19 kembali meningkat. Hal ini terlihat dari data kasus positif yang sekarang mencapai 287 pasien per minggu dari periode 28 November hingga 2 Desember 2023. Peningkatan kasus COVID-19 ini diduga ada varian baru yang memicu tingkat penularan lebih cepat dan lebih mudah menginfeksi. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk waspada setelah mencatat peningkatan kasus COVID-19. Peningkatan ini bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan, karena kasus kematian disebutkan bahwa Indonesia beberapa kali mencatat nihil kasus kematian pasca kegawat daruratan COVID-19 dicabut beberapa bulan lalu. Di Indonesia dipastikan belum mendeteksi COVID-19 varian baru BA.286 yang belakangan disorot banyak negara. Namun, dua varian beredar di Indonesia sama dengan yang dilaporkan Singapura, yakni varian Eris EG5 dan EG2. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dan waspada terhadap COVID-19. Baik pemirsa, berita terakhir pada akhir pekan ini mengenai debat pertama bersama Presiden pada Kamis 12 Desember 2023. Debat pertama bersama Presiden menuai perbincangan publik yang masih memanas. Seperti apa keseruan debat tersebut? Simak informasi untuk Anda. Debat pertama capres 3 pasangan, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah berakhir di kantor KPU
pada Selasa malam 12 Desember lalu. Debat perdana yang terbagi dalam 6 segmen ini berakhir setelah berlangsung sekitar 150 menit. Debat kedua untuk ketiga calon wakil presiden akan berlangsung pada 22 Desember mendatang. Tema debat kedua ini yaitu ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBD dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti terus lensa informasi Newsweek selanjutnya. Saya William Jitni. Dan saya Vera Alvina Syifa serta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.